Kita buka pertemuan pada kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti lancar dan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Monggo Bu Asri, kami persilakan waktunya. Oke, terima kasih Pak Asri untuk waktunya. Selamat siang anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Lama sekali kita tidak bertatap muka dan berjumpa. Biasanya di bulan-bulan seperti ini biasanya ruangan BK itu ramai dengan kedatangan kalian dan itu sangat kami rindukan sekali ya anak-anak ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, ini Bu Asri mau menyampaikan tentang informasi seleksi masuk perguruan tinggi negeri ya anak-anak. Yang sudah kalian ketahui, untuk masuk perguruan tinggi negeri itu ada 3 seleksi ya anak-anak, yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri nggih. Ini Bu Asri langsung saja ya anak-anak karena waktunya sangat terbatas sekali. Oke, Bu Asri yang pertama kali mau menjelaskan tentang SNMPTN yang sudah berjalan ya anak-anak. Mungkin Bu Asri akan menjelaskan secara singkat saja. Jadi kemarin dalam proses pendaftaran SNMPTN itu, sekarang kita melalui lembaga LTMPT, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Nah, jadi sekarang sistemnya diambil oleh pusat. Nah, untuk SNMPTN kemarin itu sudah berlangsung ya anak-anak. Nah, itu gimana sih penentuan siswanya yang boleh mendaftar itu ternyata ditentukan oleh sekolah. Itu berdasarkan siswa eligible. Nah, ini ya jalur dan kuotanya untuk SNMPTN itu diambil 20%. Nah, itu berdasarkan nilai akademik saja atau nilai akademik dan prestasi lainnya yang ditetapkan oleh PTN. Nah, untuk yang kedua adalah SBMPTN. Minimal adalah 40%. Itu berdasarkan hasil UTBK saja atau hasil UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh PTN. Jadi yang ini nanti untuk persiapan yang kita ya nak ya. Oke, yang ketiga adalah seleksi mandiri. Itu maksimal itu 30% dapat menggunakan hasil UTBK. Jadi untuk SBMPTN nanti juga bisa untuk UTBK. Oke. Mungkin kalau untuk SNMPTN kita sudah terlalu ya anak-anak. Oke, Bu Asri langsung mempersingkat saja ya anak-anak untuk yang SNMPTN itu karena kita sudah berlalu, yaitu pendaftaran SNMPTN sudah kita mulai tanggal 15 sampai 24 Februari 2021 dan nanti pengumuman hasil SNMPTN-nya itu tanggal 22 Maret 2021. Ini biasanya akan dilakukan sekitar pukul 3 sore. Nah, nanti kalau tanggal ini, nanti untuk yang diterima, yang lolos silahkan menghubungi Bu Asri boleh, Pak Yana boleh. Nah, itu datanya akan diambil oleh sekolah. Nah, ini biasanya setelah pengumuman hasil SNMPTN ini anak-anak akan akan melakukan registrasi ulang. Nah, untuk registrasi nanti sekolah bisa bantu untuk persyaratannya. Karena nanti syaratnya banyak sekali. Nah, Bu Asri wanti-wanti dari sekarang untuk yang sudah kemarin mendaftar SNMPTN. Nah, untuk nyicil untuk mengumpulkan pajak, surat pajak itu loh nak, TBB. Nah, itu biasanya nanti diperlukan. Satu itu, yang kedua biasanya adalah struk rekening listrik. Nah, itu biasanya nanti akan digunakan untuk menentukan UKT. UKT apa? Uang kuliah tunggal. Nah, UKT itu salah satunya berdasarkan dari itu juga.
nanti itemnya akan banyak sekali, Nak. Nanti sekolahan akan membantu kalian. Kira-kira ada kendala apa, nanti kita bantu ya. Yang untuk yang senam PTN, ya. Oke. Oke, langsung saja anak-anak untuk yang persiapan SBMPTN. Sebentar lagi kita akan memasuki UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Oke, untuk UTBK tahun 2021 ini kita ada model tes ujian tulis berbasis komputer UTBK. Itu kelompok ujiannya ada 3, yaitu Saintek. Saintek itu untuk siswa dari jurusan MIPA, atau Soshum itu anak-anak dari jurusan IPS, atau campuran. Nah, yang dimaksud campuran adalah siswa yang mau memilih prodi yang termasuk dalam Saintek ataupun Soshum, ya. Nah, nih, materi tes. Materi tes terdiri dari tes potensi skolastik dan tes kompetensi akademik. Nah, ini terdiri, kalian bisa belajar mendownload lah mulai dari sekarang. Bu Asri anjurkan untuk mendownload soal-soal tes TPS ataupun TKA. Itu kalian download di Google banyak sekali. Sambil kalian belajar biar nggak kaget, oh ternyata seperti ini bentuk ujiannya, ya. Terus pelaksanaan tes untuk materi ini nanti bisa Ibu jelaskan di slide selanjutnya. Pelaksanaan tes dilaksanakan dalam 2 gelombang, Nak, yaitu tanggal 14 hari dan 28 hari. Jadi 2 sesi setiap harinya, bisa sesi pagi ataupun siang, ya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, kesempatan tes. Setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti tes 1 kali. Ya, coba diperhatikan, ya. Nah, apa namanya anak-anak? Besok untuk pelaksanaan tesnya diperhatikan, ya. Mau minta yang pagi ataupun siang nanti bisa. Ya, selanjutnya persyaratan peserta UTBK. 1. Memiliki akun LTMPT. Yang kemarin sudah membuat akun, itu sudah diregistrasikan. Nah, itu jangan lupa kalian mengunduh kartu bukti registrasi akun. Nah, itu saran Bu Asri, silahkan di-print dan filenya di dalam penyimpanan, mungkin disimpan di HP boleh, di laptop boleh, pastikan itu juga tersimpan. Karena apa anak-anak? Ini yang paling penting. Biasanya anak-anak ini lupa menaruh filenya. Contoh, ada yang kasus kakak kelas kemarin, Bu, aku menaruh file itu di HP, tapi HP-nya keriset, HP-nya hilang. Nah, kalian nggak punya bukti toh? Nah, makanya untuk amannya, silahkan untuk akun-akun ini silahkan kalian print, ya. Oke. Yang kedua, siswa SMA atau MA atau SMK kelas 12 pada tahun 2021 atau peserta didik paket C tahun 2021 dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli 2021. Oke, kita semua masih termasuk, ya, karena masih muda semua, ya. Oke. Yang ketiga, lulusan SMA atau MA atau SMK sederajat tahun 2019 dan 2020 atau lulusan paket C tahun 2019 dan 2020 dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli. Nah, kita masih oke lah. Oke, yang keempat adalah syaratnya persyaratan peserta. Nah, ini ya. Peserta yang akan memilih prodi Saintek, maka mengikuti TPS dan TKA Saintek. Nah, diperhatikan ya.
yang mau milih prodi Saintek itu prodi MIPA. Nah, ini coba kalian kalau mau daftar universitas, lihat jurusannya itu masuk Saintek atau Soshum. Contohnya Bu Asri bilang, Bu, psikologi itu masuknya apa di UGM? Kalau di UGM itu psikologi masuknya Soshum. Tapi kalau di Universitas Negeri Surakarta, psikologi itu masuknya Saintek. Nah, coba diperhatikan kembali ya. Oke, yang B, peserta yang akan memilih prodi Soshum maka mengikuti TPS dan TKA Soshum. Ya, sudah paham ya? Yang C, peserta yang akan memilih prodi campuran, nah ini biasanya pada memilih campuran ya, Saintek dan Soshum, maka mengikuti TPS, TKA, Saintek, dan Soshum. Nah, biasanya anak-anak MIPA itu biasanya larinya ke Soshum. Ya, nah makanya anak-anak Soshum silahkan kalian berkompeten karena jurusan kalian banyak sekali diincar oleh anak-anak MIPA. Ya. Kalian harus mempertahankan jurusan kalian. Ya, nanti untuk materi TPS dan TKA nanti Bu Asri jelaskan di slide selanjutnya ya. Oke. Oke nih, materi UTBK 2021. Yang jadi nih. Tes potensi skolastik atau TPS. Ya anak-anak yang pada ditakutin ya. TPS mengukur kemampuan kognitif yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah. Di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi. Dalam TPS yang akan diuji adalah kemampuan penalaran umum. Nah, kemampuan kuantitatif. Ini biasanya banyak hitungannya nanti. Pengetahuan dan pemahaman umum. Serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Kemampuan kuantitatif akan mencakup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar. Nah, biasanya anak-anak pada lupa tentang teori yang matematika dasar ini. Silahkan nanti dibuka lagi. Matematika dasar itu mencakup apa saja? Itu biasanya pelajaran SMP, SMA kelas 1 muncul kembali. Nah, dan pada TPS, sebagian soal disajikan dalam bahasa Inggris. Nah, diperhatikan ya. Biasanya paling susah itu yang penguasaan matematika dasar, nak. Karena ini biasanya rumus-rumus pada sudah lupa yang matematika dasar. Nanti coba dicek di Google, kalian download lah. Soal-soal TPS untuk UTBK 2020 biasanya kayak apa. Jadi kita punya persiapan untuk punya gambaran, oh seperti ini toh tes TPS untuk UTBK. Jadi punya gambaran ya. Oke. Yang selanjutnya adalah TKA, tes kompetensi akademik. Mengukur pengetahuan dan pemahaman keilmuan yang diajarkan di sekolah dan diperlukan untuk seseorang dapat berhasil dalam menempuh pendidikan tinggi. Nah, TKA juga mengukur kemampuan kognitif yang terkait langsung dengan konten mata pelajaran yang dipelajari di sekolah. Nah, ini TKA ini adalah nanti banyaknya soal itu yang diunaskan. Kalau yang Saintek ya nanti ada fisika, kimia, biologi. Nah, coba nanti dibuka-buka kembali ya. Nah, itu biasanya banyak soal-soal yang hot. Nah, coba nanti dibuka. Dan kalau yang Soshum ya ada ekonomi, sosiologi, dan lain sebagainya ya. Coba nanti dibuka kembali buku pelajarannya. Oke, selanjutnya kelompok ujian UTBK 2001. Kelompok ujian Saintek dan teknologi atau sains dan teknologi, oke. Materinya adalah TPS dan TKA. Saintek matematika, nah ini tahu matematika, fisika, kimia dan biologi. Anak-anak coba diperhatikan, materi ujian TPS ini kan ada matematikanya juga, tapi tadi adalah matematika
dasar. Nah, kalau yang TKA Saintek Matematika, nah ini adalah matematika yang diajarkan saat kalian di sekolah. Jadi beda ya nak ya. Matematika, fisika, kimia, biologi. Bu, ini apa yang diajarkan di kelas 12 saja? Tidak. Ini materi kelas 10, 11 juga akan keluar. Ya, coba diperhatikan kembali. Ini mencakup materi kelas 10, 11, 12. Oke. Nah, alokasi waktunya adalah 195 menit. Itu sekitar 19 coba. Ini. Terus kelompok ujian sosial humaniora atau soshum. Nah, ini untuk anak-anak IPS. Materi ujiannya sama TPS. Ini juga ada matematika dasarnya dan TKA soshum. Itu ada geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Nah, diperhatikan ya. Kalau yang TKA Saintek ada matematikanya. Kalau yang soshum, matematikanya berada di TPS. Ya. Alokasi waktunya adalah 195 menit. Tenang nak, ini tidak maraton, nanti ada sesi jeda istirahatnya ya. Oke, yang ketiga adalah kelompok ujian Saintek dan soshum. Ini yang mau mengambil campuran nak. Nah, campuran itu materi ujiannya adalah TPS dan TKA Saintek. Coba diperhatikan ya. TKA Saintek dan TKA soshum. Jadi ada 3 komponen ya kalau yang mau ngambil campuran. TPS, TKA Saintek, TKA soshum. Oke, untuk alokasinya tentu lebih panjang durasinya yaitu 285 menit, Nak. Oke, sampai sini paham ya, Nak ya? Nah, makanya kalau kalian pengen sukses di UTBK, silahkan keluar dari zona nyaman kalian, zona tidurnya, zona mainnya, itu keluar. Ya? Tapi ganti untuk belajar, waktunya banyakinlah untuk belajar, ya. Oke, selanjutnya. Oke, untuk tahap pendaftaran UTBK. Yang pertama, registrasi akun LTMPT wajib bagi semua calon pendaftaran UTBK SBMPTN menggunakan NISN, nomor induk siswa nasional, NPSN, dan tanggal lahir di laman portal ltmpt.ic.id. Ya, sudah ini ya, sudah kita lalui dan sudah pada membuat akun ya. Oke, tahap yang kedua adalah melakukan login menggunakan username atau email dan password ke laman portal ltmpt.ic.id. Nah, anak-anak, ini biasanya pada lupa untuk username, email, dan password. Saran Bu Asri, email dan username kalian ketik, kalian simpan baik-baik. Ya. Ada beberapa anak yang kehilangan user ini karena apa? Karena cuma disimpan di HP, dia tidak membackup di tulisan. HP ini restart ya sudah, data semua hilang ya. Oke. Yang ketiga adalah memilih menu verifikasi dan validasi data siswa, mengisi biodata, unggah pas foto berwarna terbaru, dan verifikasi biodata. Ya. Ini coba nanti kalian login, terus kalian memilih menu ini kalau sudah buka pendaftarannya UTBK ya. Oke, yang keempat adalah memilih menu pendaftaran. UTBK memilih pusat UTBK PTN, jenis ujian, dan sesi ujian untuk mendapatkan slip pembayaran.
Nah, coba diperhatikan anak-anak. Jadi gini, ini kalian bisa memilih pusat UTBK-nya. Aku mau UTBK di mana? Nah, umpamanya, oh di Jogja. Biasanya Jogja itu akan jadi tujuan UTBK anak-anak yang berada di luar Jogja. Jangan sampai kita yang berada di Jogja kehabisan kuota, ya. Begitu nanti pendaftaran UTBK dibuka, silahkan kalian login, tapi sambil lihat lah, jangan awal banget dan jangan akhir banget, tapi lihat, umpamanya baru dibuka tanggal 15 ya, nanti coba 15 sore coba dilihat kembali, karena apa, biasanya tanggal ketika langsung dibuka itu akan overload para pendaftar ya. Dan ini juga diperhatikan jenis ujiannya yang tadi Bu Asri jelaskan, mau yang saintek, Zoom ataupun campuran. Sesinya juga diperhatikan. Nanti ada 2 sesi. Sesi pagi dan sesi siang, ya. Oke. Yang kelima, membayar di bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN atau Bank BRI menggunakan slip pembayaran harus dilakukan paling lambat 1 kali 24 jam. Oke, coba diperhatikan anak-anak, ini yang biasanya jadi masalah juga. Bukan masalah sih, kendala, Pak Asri bilang. Kenapa? Biasanya, coba diperhatikan, pastikan kalian mempunyai, ini bisa transfer, tidak Bu? Bisa. Ada yang punya rekennya tapi nggak bisa transfer juga ada. Maksudnya gini Bu Asri bilang, Bu aku nggak punya tabungan di bank ini dan tidak punya ATM-nya juga, gimana? Bisa membayar langsung di bank, tapi coba kalian mendaftarnya diperhatikan. Umpamanya mendaftar Senin, oh hari Senin berarti hari itu Senin, Selasa sampai Jumat bank buka. Jangan sampai kalian mendaftar di hari Sabtu, tapi kan bank tutup. Sabtu Minggu ada beberapa bank yang tutup. Ini bagi anak-anak yang tidak mempunyai nomor rekening ataupun ATM, ya. Coba diperhatikan sekali yang bagian nomor 5 ini ya. Umpamanya kemarin banyak sekali kendalanya ketika sudah mendaftar, dia tidak punya nomor rekening, tidak punya buku tabungan, tidak punya ATM, dia mendaftar di hari Sabtu. Nah, jadi kendala, Nak. Dia harus mencari teman untuk transfer dan lain sebagainya. Ini akan menghambat di sini ya, diperhatikan ya. Oke, yang keenam adalah melakukan login kembali di portal ltmpt.ic.id, memilih menu pendaftaran UTBK untuk mencetak kartu peserta UTBK. Nah, kalau kalian sudah membayar, nanti kalian login kembali dan mencetak kartu peserta UTBK. Ketika kalian login dan sudah ada menu unduhan, jangan jangan menunda untuk mengunduh, segera diunduh, segera di print. Kita ngawaikannya kalau kartu kita hilang atau bagaimana ya. Ini biasanya anak-anak sok nyepelek nih ya. Sesuk wae ngunduh, Bu. Nah, ketika sudah waktunya dia kelupaan dan lain sebagainya ya. Terus yang ketujuh adalah mengikuti UTBK sesuai dengan hari, tanggal, sesi, dan lokasi pusat UTBK PTN yang dipilih. Nah, untuk UTBK nanti kalian bisa memilih harinya apa, tanggalnya berapa, sesinya, lokasi, di mana bisa kalian pilih ya. Yang terakhir, catat hari, tanggal, dan sesi UTBK. Saran Bu Asri, ini jangan dicatat di HP boleh, tapi lebih enak kita catat dalam kertas, kertas gede-gedenya, terserah kalian, template di ruang di kamar kalian, di ruang makan kalian, supaya apa? Kalian tetap ingat dan orang tua juga tahu. Siapa tahu kalian lupa, nanti bisa bapak atau ibu bisa mengingatkan, dan yang jelas adalah mendoakan kalian. Setiap melihat tanggal itu, oh ya semoga anakku lancar dalam mengerjakan UTBK di tanggal tersebut, gitu ya anak-anak nggih.
Nah, ini ya diperhatikan, siswa SMA, MA, atau SMK sederajat lulus tahun 2019-2020 wajib membawa ijazah. Ini kita belum ya. Yang kedua, siswa SMA atau SMA atau SMK sederajat lulusan tahun 2021. Nah, itu kita membawa surat keterangan identitas pelajar dari sekolah. Nah, diperhatikan ya. Ini berarti nanti kita minta surat keterangan identitas pelajar dari sekolah. Oke, bisa minta sebelum pelaksanaan UTBK boleh. Setelah mendaftar kita minta ini ke sekolah boleh. Sekurang-kurangnya memuat informasi jati diri dan foto berwarna terbaru yang bersangkutan dan ditandatangani oleh kepala sekolah dan dibubui cap stempel yang sah. Nah, ini diperhatikan anak-anak. Ketika kalian mau ke sekolah minta surat keterangan identitas pelajar di sekolah, kalian siapkan juga foto berwarna. Ya, diperhatikan. Foto berwarna. Jangan sampai sudah sampai sekolah lali nanggo foto. Banyak sekali siswa yang seperti itu, ya. Silahkan nyetak dari sekarang, nggak masalah. Nyetak dari sekarang, minta dari sekarang untuk persiapan, nggak masalah. Kita di TU selalu siap. Ya, nanti untuk kesiapannya nanti bisa Bu Asri informasikan nanti lewat grup angkatan, ya. Nanti Bu Asri tak koordinasi dengan pihak TU. Oke, selanjutnya lokasi UTBK 2021. Nah, ini kalau di Pulau Jawa banyak sekali anak-anak. Ingat, Jogja itu adalah tujuan anak-anak luar daerah. Karena mereka apa? Selain pengen UTBK di Jogja, mereka pengen melihat secara langsung universitas yang ada di Jogja. Nah, jangan sampai kita sebagai warga Jogja kehabisan kuota, ya. Oke, selanjutnya pelaksanaan UTBK 2021 dilaksanakan dalam 2 gelombang. Per gelombang 7 hari, Senin sampai Minggu. Gelombang pertama, coba diperhatikan, tanggal 12 April, 13 April, 14 April, 15 April, 16, 17, 18. Oke. Ini nanti akan diadakan 2 sesi. Silahkan kalian memilih. Mau tanggal berapa, hari apa, manut kalian ya. Oke, setiap hari dilakukan 2 sesi pagi dan siang. Ya. Gelombang 2 tanggal 26 sampai 2 Mei. Nah, ini Bu Asri kasih tips, Nak. Biasanya kalau yang ngambil sesi pagi, Bu, aku mau ngambil sesi pagi, oke. Katakanlah tanggal 12. Pastikan kalian tanggal 10 atau 11 sudah survei lokasi. Tahu, oh, aku besok ujiannya katakanlah di UNJ, gedung ini. Pastikan itu. Kebanyakan nanti yang bingung biasanya ujiannya di UGM. Karena apa? UGM itu sangat luas sekali universitasnya. Pastikan kalian sudah tahu. Biasanya ada yang di pertanian, ada yang di kehutanan. Nanti tergantung lokasinya. Ya. Pokoknya 1 hari sebelum pelaksanaan UTBK, pastikan kalian sudah tahu gedung yang mau digunakan untuk ujian kalian. 1 itu. Yang kedua, ketika UTBK persiapannya adalah kedua, pastikan 1 hari sebelum pelaksanaan kalian sudah membawa persyaratan semua. Yang tadi surat yang dari sekolah, yang pertama, yang kedua nanti masker, yang ketiga penutup muka. Nah, itu biasanya nanti diwajibkan, kalau tidak pakai itu nggak boleh. Yang ketiga nanti biasanya untuk pakaian dan sepatu harus disiapkan, ya. Nah, ini yang paling penting. Ini ketika kalian ujian di sini, nanti di UTBK ini pesertanya banyak sekali. Jangan lupa membawa minum. Nah, biasanya anak-anak pada lupa. Minum dan sekedar makan ringan, roti atau apa bawa. Karena apa? Nanti menunggunya lama. Menunggu apa, Nak? Ketika kita datang langsung masuk tidak. Nanti kita dicek dulu, Nak. Pas dilepas. Nah, untuk menunggu itu silakan nanti bawa minum, bawa makan yang nggak usah makan berat sih, secukupnya saja ya. Oke.
Jumlah hari dan sesi ujian memperhitungkan jumlah pendaftar di pusat UTBK PTN. Nah, ini diperhatikan nggih. Berarti kita siki-sikian nggih. Beberapa wilayah pelaksanaan UTBK untuk kelompok campuran dan akan disesuaikan dengan waktu ibadah sholat. Lihat info resmi di LTMPT nanti, silakan lihat di infonya di LTMPT. Oke, selanjutnya. Nah, ini waktu pelaksanaan UTBK 2021. Bagi peserta UTBK kelompok ujian Saintek atau Soshum, ya ini ya perhatikan ya, Saintek atau Soshum, sesi pagi. Nah, sesi pagi itu dimulai pukul 6.45 ya sampai 6.50. Itu nanti kita adalah peserta masuk ujian. Nah, ini diusahakan 30 menit sebelum kalian masuk ruang sudah berada di lokasi, ya. Perhatikan sekali, berarti nanti kalian jam 6 usahakan sudah berada di lokasi minimal, ya. Yang kedua nih selanjutnya pemeriksaan identitas dokumen. Nah, ini coba ya diperhatikan nanti jangan sampai ketinggalan surat-suratnya. Kalau bisa dimasukkan dalam satu map biar nggak tercecer, ya. Oke, selanjutnya adalah latihan. Habis itu nanti jam 7 sampai jam 11 nanti ada tes potensi skolastik TPS, ya. Yang selanjutnya adalah jam 9 sampai jam 12.30 tes kompetensi akademik TKA, Saintek ataupun Soshum. Ya. Ini yang sesi siang dimulai 12:30 ya. Nah, peserta masuk ujian, pemeriksaan identitas sama latihan. Nanti ada TPS sama TKA atau Soshum, ya. Ini sampai jam 18.15. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, nih. Bagi peserta UTBK kelompok ujian campuran yang memilih untuk campuran, nah ini agak ekstra ya kalian. Karena apa, dari pagi sampai jam 3:30 kalian ujian terus ya. Itu jam 6.45 sama masuk ke ruang ujian, pemeriksaan identitas atau dokumen, latihan, terus tes potensi skolastik, TPS, tes kompetensi akademik, TKA, Saintek, nanti ada istirahat sebentar. Nah, ini istirahat sebentar. Nanti pasti kan bawa makanan ya untuk mengisi makan ini. Terus nanti ini masuk lagi, peserta masuk ruang ujian, pemeriksaan dokumen kembali, terus tes kompetensi akademik TKA Soshum, ya. Oke, selanjutnya. Nah, biaya UTBK 2021, kelompok ujian Saintek atau Soshum, kelompok ujian Soshum, peserta membayar biaya UTBK sebagai syarat pendaftaran SBMPTN sebesar 200.000. Mulai dari sekarang disiapkan ya. Mungkin kalau yang sering jajan silakan ditabung dulu untuk membayar UTBK ya. Terus untuk kelompok yang ujian campuran, peserta membayar biaya UTBK sebagai syarat pendaftaran SBMPTN. Ini lebih mahal, Nak, yaitu 300.000. Kan lumayan sekali nggih. Nah, silahkan disiapkan ya anak-anak nggih dari sekarang menabung boleh. Oke, selanjutnya itu serba-serbi tentang UTBK ya anak-anak nggih. Selanjutnya itu deskripsi SBMPTN tahun 2021. Oke. Ketentuan SBMPTN tahun 2021. Persyaratan peserta. 1. Siswa SMA, MA, SMK sederajat lulusan tahun 2019-2020 harus memiliki ijazah. Nah, ini bukan kita nggih. Yang kedua, mengikuti dan memiliki nilai UTBK 2021. Jadi kalian harus UTBK dulu baru boleh mendaftar SBMPTN. Oke, 3, memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran tes tadi. 4. Bagi peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga
wajib mengunggah portofolio. Nanti yang portofolio Bu Asri jelaskan di slide selanjutnya ya. Oke. Pilihan program studi. Setiap siswa diperbolehkan memilih 2 program studi pada 1 PTN atau masing-masing 1 prodi pada 2 PTN. Jadi kalian boleh mamanya, oh Bu saya mau milih UGM prodi 1 dan 2, boleh. Atau 1 UGM milih 1 jurusan, yang kedua UNY katakanlah milih 1 jurusan, boleh. Ya. Selanjutnya yaitu tahap pendaftaran SBMPTN. Ya, pendaftaran dilakukan bersama pendaftaran UTBK. Nah, jadi kalian daftar UTBK itu sudah plus mendaftar SBMPTN. Diperhatikan nggih niki nggih. Pendaftaran dilakukan bersama dengan pendaftaran UTBK. Jadi ketika kalian daftar UTBK sudah dipastikan kalian sudah mempunyai jurusan. Aku ki arep daftar ning ndi to universitas jurusan opo? Kalian sudah tahu ini, ya. Pertama, pendaftaran melalui laman sama portal.ltmpt.ic.id. Semua karena pendaftaran itu semuanya lewat portal LTMPT, ya. Yang kedua adalah mengisi biodata kecuali bagi yang sudah menjadi peserta senam PTN 2021. Tapi ini yang peserta senam PTN bisa tetap dicek ya datanya. Oke. Yang ketiga adalah pilihan PTN dan program studi. Memilih paling banyak 2 prodi dalam 1 PTN atau masing-masing 1 prodi dalam 2 PTN. Ya, jadi boleh 2 PTN 2 prodi, boleh 1 PTN 2 prodi, boleh. Ya. Tapi biasanya ini diperhatikan anak-anak. UGM itu tidak mau di nomor 2 kan. Catat nggih, itu sistem akan menolak. Universitas UGM itu harus nomor 1, di pilihan nomor 1. Nanti peletakan jurusan prodi juga harus diperhatikan, ya. Diperhatikannya gimana? 1, lihat PTN-nya opo sing arep cukup. Yang kedua, jurusannya opo sing arep cukup, ya. Yang ketiga adalah lihat kuotanya, jangan sampai timpang, ya. Kuota dalam prodi itu berapa? Coba diperhatikan kembali ya itu ya. Nanti itu untuk jurusan di UGM, jurusan di UNY, di UPN, nanti bisa lihat di grup kembali. Bu Asri pernah share itu. Untuk UNY, jurusan katakanlah bimbingan konseling, kuotanya berapa sudah ada semua. Ya. Nanti coba dilihat kembali. Kalau nggak ada, coba di googling, lihat langsung di websitenya si UGM atau UNY atau UPN, boleh. Bersama kuota, lihat kuotanya, akreditasinya juga diperhatikan ya. Oke, yang keempat, mengunggah dokumen sesuai dengan persyaratan termasuk portofolio bagi pendaftar yang memilih program studi bidang seni dan olahraga. Oke, yang kelima, pengumuman kelulusan hasil SBMPTN. Nah, ini diperhatikan. Bagi siswa yang telah dinyatakan lulus SNMPTN tahun 2021, 2020, atau 2019 akan ditolak untuk mendaftarkan SBMPTN. Jadi siswa-siswa kemarin kita ada sekitar 100 siswa lebih yang sudah mendaftar di senam PTN. Kalau itu sudah lolos, itu kalian tidak bisa mendaftar di SBMPTN. Yang boleh mendaftar adalah siswa-siswa yang tidak lolos di senam PTN. Oke. Perhatikan sekali ya anak-anak ya. Oke. Jadwal UTBK SBMPTN 2021. Nah, ini kalau Bu Asri bilang boleh di print yang untuk jadwalnya ditempel di kamar, boleh. Kadang-kadang anak-anak suka lupa. Ya. Dan sering-seringlah lihat di grup angkatan Bu Asri, sering nanti di sana akan menginformasikan tentang perkembangannya, tentang sistemnya di PTN ya. Registrasi akun LTMPT tanggal 7 Februari sampai 12 Maret 2021. Ini dibuktikan yang Bu Asri kemarin share di angkatan, itu yang buktikan dengan kartu sudah registrasi itu loh. Nah, ada tuh kartunya. Nah, itu pastikan sudah kalian print juga nggih.
Ya, terus yang selanjutnya pendaftaran UTBK dan SBMPTN. Nah, jadi daftar UTBK plus SBMPTN tanggal 15 Maret sampai 1 April 2021. Ya. Ini diperhatikan kembali ya, tanggal 15 Maret sampai 1 April. Berarti masih kurang 5 hari lagi kita sudah daftar UTBK SBMPTN. Ya. Nah, ini pelaksanaan UTBK 2 gelombang. Gelombang itu tanggal 12 April sampai 18 April, gelombang 2 26 April sampai 2 Mei 2021. Ya. Pengumuman hasil seleksi jalur SBMPTN itu tanggal 14 Juli 2021. Nah, jam 3 sore, ya. Oke. Nah, maaf anak-anak, Bu Asri. Ini untuk anak-anak yang kemarin sudah mendaftar KIP kuliah. Jadi anak-anak yang dibolehkan mendaftar di SBMPTN, silakan untuk peserta pelamar beasiswa Kartu Indonesia Pintar KIP kuliah yang kemarin Bu Asri ada grup di sekolah kita, yaitu siswa pendaftar dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan skema Kartu Indonesia Pintar atau kuliah. Informasi detail dapat dilihat di sini. Nah, ini pesannya Bu Asri. Ya, anak-anak pengen kuliah menggunakan KIP kuliah, pastikan sebelum mendaftar UTBK SBMPTN yang syarat yang ada di kipkuliah.kemendikbud.go.id sudah selesai, sudah difinalisasi. Kalian sudah sampai finalisasi dan unduh kartu, ya. Ini bagi anak-anak yang ingin mendaftarkan kuliah pakai Kartu Indonesia Pintar kuliah beasiswa nggak anak-anak, ya. Ya. Bentar. Anak-anak, pesan Bu Asri, coba kalian kan punya IG, punya Facebook, kalian sering-sering lah ini, apa namanya, IG-nya, LTMPT Official ini silahkan kalian follow di Facebooknya juga, karena dan sering-sering lihat informasi di Instagram, karena apa, informasinya nggak apa, jangan dilihat informasinya aja, tapi detail komennya juga dilihat. Nah, di situ nanti kita akan belajar banyak tips, oh kayak gini, dalam pemilihan prodi atau bagaimana kalau ada trouble-trouble, biasanya nanti mereka pada komen di sini dan nanti ada solusinya juga, ya. Oke, ini Bu Asri mau menjelaskan tentang petunjuk umum portofolio bidang seni dan olahraga Senam PTN SBMPTN tahun 2021. Ini bagi siswa yang mau ngambil jurusan olahraga, seni, dan lain-lain. Ini ada portofolionya, nak. Oke. Peserta wajib menggunakan template untuk file dan dokumen yang disediakan untuk kepentingan penilaian portofolio Senam PTN dan SBMPTN tahun 2021. Apabila peserta tidak menggunakan template file dan dokumen yang disediakan, dokumen portofolio yang bersangkutan dapat didiskualisi dalam proses penilaian. Jadi kalau kalian yang sing daftar SBMPTN jurusan olahraga nih tidak mengupload portofolio, kalian akan didiskualifikasi, ya. Informasi rinci mengenai soal atau tema khusus untuk isi portofolio per bidang template atau file atau dokumen yang diperoleh untuk penyusunan portofolio peserta. Petunjuk penyusunan dan pengunggahan portofolio dapat diunduh download pada laman ltmpt.ic.id pada pendaftaran Senam PTN maupun SBMPTN. Oke. Selanjutnya, kelompok portofolio. Terdapat 10 kelompok portofolio untuk bidang seni dan olahraga. 1. Portofolio seni rupa, desain, dan kriya. Nah, ini ada beberapa siswa kita yang mendaftar ini, seni rupa, desain, dan kriya. Alumni juga ada yang kemarin yang mendaftar jurusan ini. Untuk peserta yang memilih program studi seni rupa, seni murni, pendidikan seni rupa. Nah, pendidikan seni rupa seperti Pak Jusi, Pak Gus itu
juga harus mengunggah portofolio. Kriya seni, pendidikan kriya. Nah, biasanya anak-anak dari Bangun Tapan 2 itu biasanya pada pendidikan seni rupa. Oke, yang kedua portofolio tari, portofolio musik. Nah, ini kakak kelas juga ada yang mendaftar banyak sekali. Nah, anak-anak yang punya prestasi di bidang musik yang sudah punya sertifikat juara boleh mendaftar. Sertifikat juara itu bisa untuk mendukung ya. Peserta musik untuk peserta yang memilih program studi musik atau pendidikan musik. Nah, ini kita kemarin senam PTN juga ada yang masuk jurusan ini. Mas Kiki sama yang kedua Mas Tata itu yang di SBMPTN. Nah, yang keempat portofolio seni kerawitan, portofolio etnomusikologi. Ini biasanya anak-anak dari SMK ya. Portofolio teater, fotografi. Nah, ini fotografi ini biasanya anak-anak Badu juga ada yang menginginkan ini, Nak. Untuk peserta yang milih program studi fotografi, terus ada lagi portofolio film dan televisi. Ini juga ada beberapa yang ini biasanya fotografi, film dan televisi itu ada di isi jurusan ini ada di isi Institut Seni Indonesia yang ada di Jalan Parangtritis. Ingat itu juga masuk SBMPTN ya. Portofolio seni pendalangan, ini anak-anak Bangun Tapan 2 banyak sekali yang daftar. Ini juga portofolio olahraga. Nah, sing duwe sertifikat kejuaraan kemarin ikut kejuaraan POR atau FLSN yang musik ya itu bisa mendaftar untuk peserta yang memilih program studi ilmu keolahragaan, pendidikan jasmani, sekolah dasar, kepelatihan fisik olahraga, dan D4 kepelatihan olahraga atau pendidikan kepelatihan olahraga. Nah, ini harus pakai portofolio. Nanti ada PJKR, pendidikan jasmani rekreasi, dan ada kepelatihan olahraga juga PKU ada nanti di UNY biasanya. Nah, yang B soalnya isi dan jenis file pada dokumen portofolio. Untuk rincian isi, format, jenis file dokumen portofolio terdapat pada instruksi kerja penyusunan portofolio untuk masing-masing bidang. Untuk bidang olahraga yang banyak mau mendaftar anak-anak sini ya. 1 file video format MP4 berisi 1 perkenalan diri. Nah, kalian harus menampilkan diri kalian, performan kalian. Nah, ini biasanya cobalah pakai pakaian olahraga. Nah, biar kayak atlet itu biasanya ya. Nanti kalau mau perkenalan diri, mau syuting di lapangan basket sekolah kita boleh, di lapangan sekolah kita boleh, silahkan. Yang selanjutnya cuplikan pelaksanaan tes keterampilan motorik. Nah, ini nanti ada tes keterampilan motorik. Ini keterampilan motorik itu apa, Bu? Bisa menggiring bola, bisa melempar bola. Nanti bisa kita dampingi. Pak Ari, Pak Dwi siap membantu ya. Selanjutnya penampilan salah satu cabang olahraga. Nah, penampilan salah satu cabang olahraga. Bisa basket, bisa sepak bola, bisa bulu tangkis, terserah kalian. Pokoknya sesuai dengan kemampuan kalian yang dimiliki ya. Terus 1 file PPT 6 slide berisikan 1 identitas peserta, hasil scan data kesehatan. Nah, ini ada data kesehatan juga. Bentar ya anak-anak ya. Udah.
Halo, Bu Asri, kok mandek ngopo? Halo, halo. Mas Heri? Udah. Oke, anak-anak, mohon maaf ya. Tadi ada masalah sedikit. Oke, kita lanjutkan ya. Bagi anak-anak yang mau mendaftar portofolio jenis olahraga nanti bisa japri Bu Asri. Kalau ada kendala apa, kami siap membantu dari pihak sekolah, ya. Oke, hasil scan, hasil tes keterampilan motorik nanti ada berupa video, ya. Hasil scan tulisan refleksi diri, hasil scan pernyataan peserta keaslian pembuatan karya atau penampilan dalam dokumen portofolio. Jadi dokumennya itu harus benar-benar asli dari kalian, ya. Oke. Nanti kalau ada kendala pada saat penguploadan atau bagaimana bisa kita konsultasi dengan Pak Heri TIK, bisa, nanti dengan Pak Asri juga bisa, ya. Oke. Nah, keterampilan motor itu bisa lempar tangkap bola ke dinding, bisa menggiring bola, bisa nanti bisa konsultasi dengan Pak Ari ataupun Pak Dwi, guru olahraga, boleh. Ya. Oke, untuk seni rupa, desain, dan kriya, ini biasanya ada beberapa anak yang menginginkan jurusan ini. Ini ada sama sih identitas peserta, hasil scan karya gambar berwarna B atau W ini, enggak. Hasil scan karya gambar berwarna, hasil scan karya terbaik atau pilihan jika ada, hasil scan tulisan penjelasan atas karya terbaik pilihan, hasil scan pernyataan peserta keaslian pembuatan karya penampilan dalam dokumen. Nah, untuk anak-anak yang mau ambil seni, ini bisa konsultasi dengan Pak Jusi. Ya, tentang kira-kira arep gambar apa toh? Ben iso lolos ki piye toh? Tipsnya, gambarnya harus seperti apa? Nanti bisa konsultasi dengan Pak Jusi, ya. Oke, selanjutnya ini ada tari. Tari biasanya jarang anak-anak sini. Nah, ini yang anak-anak sini biasanya juga menginginkan musik, pendidikan musik. Nah, ini kemarin kita ada kakak kelas yang sudah 2 masuk sana, Mas Tatah sama Mas Kiki, masuk di pendidikan musik di UNY. Itu satu file video format MP4 berisi penampilan menyanyi. Jadi kalian perform menyanyi dan di videokan ini. Nah, ini bisa konsultasi dengan Pak Agus. Ya. Yang kedua, satu file video format MP4 berisi penampilan bermain alat musik atau menyanyi dengan iringan. Nah, bermain alat musik atau menyanyi dengan iringan. Umpamanya kalian pengen yang, oh aku pengen menyanyi Bu, dengan iringan siapa? Bisa minta tolong dengan Pak Agus, boleh. Nanti iringannya bisa kita buat videonya di video musik sekolah kita, boleh. Ya. Satu yang ketiga adalah satu file video format MP4 berisi penampilan menirukan melodi dan ritmik. Nah, ini selanjutnya yang keempat, sama identitas peserta, hasil scan tulis refleksi pengalaman dan prestasi. Sing duwe prestasi bidang musik silahkan nanti ditulis di sini. Ya, ditulis semua pengalaman musik, main musik di mana, tulis nggak apa-apa. Selanjutnya hasil scan tulisan mengenai motivasi dan tujuan. Nah, ini biasanya do bingung.
aku ki mlebu musik ngopo? Tujuanku ngopo? Ben kira-kira tulisan ini diterima oleh perguruan tinggi gimana? Nanti bisa konsultasi dengan Mas Kiki, Mas Tata, boleh. Nanti dengan Bu Asri juga boleh, nggih. Untuk aku pengen nulis apa toh, Bu? Nah, nanti silahkan konsultasi, boleh. Oke, hasil scan pernyataan peserta keaslian pembuatan karya atau penampilan dalam dokumen portofolio. Sama nggih. Oke, selanjutnya. Seni kerawitan kayaknya kalau siswa sini jarang yang masuk sini. Oke, catatan khusus. Peserta hanya wajib mengunggah satu jenis portofolio sesuai ketentuan program studi atau jurusan di PTN pilihannya. Selanjutnya, jika peserta memilih dua opsi program studi atau jurusan yang berbeda, maka peserta wajib mengunggah satu jenis portofolio untuk setiap pilihan program studi sesuai dengan ketentuan kelompok portofolio yang tercantum. Jadi mamane, oh aku pengen olahraga, ya harus mencantumkan portofolio olahraga. Yang pilihan kedua, aku pengen pendidikan seni musik, Bu. Ya harus sama, harus mengupload juga tentang portofolio pendidikan musik, ya. Contoh, peserta memilih program atau jurusan olahraga pilihan 1 dan film televisi pilihan 2. Maka peserta wajib mengunggah dua jenis portofolio berbeda, yaitu portofolio olahraga untuk pilihan 1 dan portofolio film televisi untuk pilihan kedua. Oke. Nah, ini catatan ya, ada beberapa anak yang punya prestasi kejuaraan, boleh. Data raihan prestasi bidang olahraga dapat diisi jika peserta memiliki prestasi dalam cabang olahraga yang relevan dengan program studi atau jurusan pilihannya. Jika peserta memiliki beragam raihan prestasi, maka yang dicantumkan adalah maksimal 3 raihan prestasi yang dianggap terbaik. Jadi ini nak, ini yang diambil adalah 3 prestasi terbaikmu. Pamane menang provinsi ya, yang dijual yang provinsi. Ono 2 nasional yang diambil yang nasional. Pokoknya 3 yang terbaik ya, yang relevan dengan jurusan yang mau diambil. Contohnya, aku menang FLSN, ya berarti yang untuk mendaftar di bidang musik, jangan sampai FLSN kok daftar neng olahraga, tidak relevan, ya. Data kesehatan untuk portofolio olahraga wajib diisi dan ditandatangani oleh tenaga kesehatan serta dibubuhi stempel institusi fasilitas kesehatan yang melakukan pemeriksaan. Nah, ini sing arep ngambil olahraga, nanti tes kesehatannya itu lakukanlah di institusi fasilitas kesehatan melakukan pemeriksaan. Juga wes yang aman, mamanya rumah sakit negeri kayak gitu boleh, ya. Ambil yang aman. Oke, selanjutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih anak-anak. Mungkin sampai sini ada pertanyaan. Pak Afiri, bisa dibuka sesi pertanyaan, Pak Afiri? Halo, Pak Afiri. Terdengar suara saya, Mbak? Terdengar. Mungkin anak-anak mau yang melakukan. Bagi anak-anak yang mau bertanya, monggo silahkan. Jangan takut-takut, jangan malu-malu, tanya aja, monggo. Ya, atau ada yang mau berbagi pengalaman. Halo anak-anak, ada yang mau bertanya tidak? Mungkin malu Pak Afiri, biasanya pada ditanya seperti ini tidak mau, tapi yang japri Bu Asri banyak sekali Pak, biasanya seperti itu. Oh gitu, ya. Mau tanya di kolom chat boleh nggak Bu? Boleh, silakan. Boleh, silakan, Ge. Ini maaf tidak saya record tadi ya Bu ya. Jadi ya nanti paling kita buktinya hanya foto dari Pak Heri, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah melaksanakan kegiatan ini, ngerti nggih? Iya, tidak apa-apa Pak. Nanti untuk lain kali materi, kita materi sudah saya share di anak-anak. Nanti Bu, katanya saya pernah dengar harus coba Pak, yang
sesi chat mana nggih Pak nggih? Ada yang bertanya, Bu, kalau UTBK katanya harus punya rapid test. Nggih. Itu untuk informasi resminya kita belum dapat, Nak. Nanti kita coba lihat perkembangannya. Makanya Bu Asri bilang, silahkan kalian follow IG LTMPT-nya. Kayak tahun kemarin itu ada beberapa universitas yang melakukan rapid, ada yang iya, ada yang tidak. Tapi untuk resminya kita belum menerima suratnya, Nak. Nah, itu Bu Asri baru bisa menjawab seperti itu. Ya. Dan kemarin dari sharing pengalaman kakak kelas kalian yang kemarin ikut UTBK itu biasanya kedabikan mencari facial karena mereka tidak persiapan. Makanya Bu Asri jauh-jauh hari silakan minimal 5 hari sebelum pelaksanaan kalian sudah mempunyai syarat-syaratnya apa kayak gitu ya. Kemarin ada yang malam-malam itu telepon Bu Asri cari tudung muka facial itu sampai pagi itu belum dapat ya. Ya. Mungkin ada yang lain ditanyakan? Batas waktu pengumpulan portofolio kapan? Nah, itu kan portofolio kan pendaftarnya bersamaan dengan SBMPTN dan UTBK Tanah. Nah, itu biasanya nanti daftar SBMPTN, nanti ada kolom daftar unggah portofolio. Nah, itu di situ juga ada. Nah, makanya umpamanya, aku pengen daftar ini, silahkan jauh-jauh hari, ini kan masih waktunya masih ada, silahkan dari sekarang untuk membuat portofolio, masalah menurut Bu Asri, nggak masalah. Ya, mungkin yang lain mau bertanya? Ini malah baru ada yang mau masuk, Ivan Sandi ya. Ganti. Pak, maaf ya untuk chatnya di mana ya saya kok. Pak Firi mohon maaf untuk dibacakan yang bertanya Pak. Bentar, saya baru di perjalanan nih. Oh, oke. Kalau siap. Pak Heri bisa bantu nggak Pak Heri? Oke, sebentar Pak. Ya mungkin ada pertanyaan yang lain. Sebentar ya. Ini pertanyaan dari Mbak Sabina Yolanda ya, saya bacakan ya. Halo? Bu Asri? Ya Pak, jawab ya. Saya bacakan dari Mbak Sabina Yolanda. Oke. Bu, saya mau bertanya, misal saya mendaftar SBMPTN terlebih dahulu, terus saya sudah membayar, nah ternyata tanggal 22 saya keterima SNM, itu yang pendaftarannya bagaimana ya Bu? Hangus. Oke, yang sudah, ini, aku daftar SBM UTBK, Bu, ternyata aku senam PTN keterima. Kan, tadi kan sudah dijelaskan, bagi siswa yang mendaftar senam PTN, kalau sudah lolos kan tidak boleh mendaftar SBM PTN, uangnya dia hilang, Nak. Nggak apa-apa untuk sumbangan ya, dunia pendidikan, ya. Ya, sedekah syariah. Sedekah, ya. Mungkin ada yang lain? Ya, belum ada ini. Ya. Baik, itu ada yang bertanya, silakan monggo langsung. Silakan Hanum, boleh. Kan jadi kalau untuk registrasi SBMPTN bagi pendaftar KIP kuliah itu kan digratiskan, Bu. Nah, semisal besok belum keterima di SNMPTN, terus mau daftar SBMPTN, nah itu perlu registrasi ulang akun KIP kuliah atau pakai akun yang kemarin, Bu? Ya, terima kasih. Kayak gini, oke. Yang kemarin mamanya senam PTN tidak diterima nggih Nak ya. Berarti nanti kalian login kembali di akun KIP-nya, nanti yang seleksi dipilih untuk mengikuti SBMPTN, Nak. Nah, itu kemarin kayak gini. Bu Asri juga kontroversi ini bayar apa tidak. Nah, itu
apa namanya, kalau yang kemarin kita tidak bayar, gratis untuk siswa yang KIP kuliah, untuk yang SBMPTN nanti karena kalian linknya sudah masuk, otomatis akan nyambung nak bagi pendaftaran lewat jalur KIP. Begitu Mbak Selvi? Mungkin yang lain boleh bertanya? Tidak ada? Oke, Pak Afir mungkin yang bertanya tidak ada, mungkin saya lanjutkan untuk presentasi yang kedua ya Pak nggih. Ya, ini ada beberapa yang sudah masuk lagi. Mas Roy baru masuk. Nggih, monggo silahkan. Ya mau bertanya dulu belum? Nggak apa-apa nak. Bagi yang mau bertanya boleh. Oke, sekedar anak-anakku nanti ketika mungkin presentasi, jika di tengah-tengah kalau ada pertanyaan langsung aja nggak apa-apa. Bu, saya mau bertanya gitu aja ya Bu ya. Ya, nanti tidak nunggu sampai ending. Nggih, kasihan nanti. Nggih, makasih. Nggih, siap. Nggih, terima kasih. Oke, anak-anak mungkin apa namanya untuk menunggu teman yang lain, Bu Asri mau presentasi yang kedua nggih. Nah, ini biasanya nggih. UTBK bentar lagi tapi masalah galau milih jurusan. Nah, sebentar. Nah, ini yang dirasakan anak-anak. Ketika ini waktu pendaftaran UTBK sudah mepet, tapi mesti anak-anak banyak yang bingung UTBK sebentar lagi, tapi harus juga jurusan apa, nggak tahu, cocok di profesi apa, nggak tahu minta pendapat siapa, nggak tahu minat bakatmu apa, kepribadianku cocok sama jurusan yang mau diambil nggak ya, biasanya seperti itu. Jangan sampai, nah kemarin Bu Asri ada beberapa alumni yang ngambil jurusan itu tidak sesuai yang diinginkan, akhirnya apa, mereka harus pindah, itu kan akan membuang-buang waktu. Contohnya Bu Asri ada satu siswa alumni, maaf, ini konsultasi dengan Bu Asri, dia mau ambil di Universitas Padjadjaran Bandung jurusan hukum saat itu. Bu Asri sudah bilang, kamu tipe anak yang tidak bisa jauh dari rumah. Satu itu, yang kedua adalah biaya di Universitas Padjadjaran untuk kuliahnya itu di sana lumayan mahal, untuk biaya hidupnya juga di Bandung. Apa kamu sanggup? Bu Asri sudah nanti jamnya, iya sanggup Bu, oke. Setelah itu masuk ke sana 2 semester itu kembali lagi ke BK, sudah jadi alumni. Nangis-nangis, kenapa? Aku tidak cocok di jurusan hukum, aku tidak nyaman di Bandung Bu. Terus akhirnya apa nak? Itu ikut SBMPTN lagi, jurusan sejarah, dan sekarang di UNY. Jangan sampai seperti itu kalian ya. Kalau mau milih jurusan, pastikan sudah mantap ya. Nah, Bu Asri mau kasih tips sedikit tentang pemilihan jurusan, yaitu 1, kenali minatmu. Coba tanyakan dirimu hal-hal ini dan renungkan. 1, apa pelajaran favoritku di sekolah? Tak seneng iki apa? Pamane matematika, kimia. Nah, berarti kamu mampu. Contohnya, aku seneng matematika, Bu. Berarti kalau kalian jurusan di pendidikan matematika murni, di kedokteran, di TIK, itu bisa. Nah, terus kegiatan apa yang paling membuatku bahagia? Nah, kegiatan oposisi mereka yang bahagia. Contohnya, aku seneng berdiskusi Bu. Nah, berarti kalian coba ngambil jurusan yang berkaitan dengan banyak praktek dengan banyak orang. Nah, selanjutnya, aku suka kepoin pengetahuan tentang apa. Nah, sing tak senengi opo. Ada beberapa anak-anak sini, khususnya anak-anak IPA. Aku seneng tentang kesehatan Bu, aku pengen jadi dokter. Banyak anak-anak sini. Yang selanjutnya adalah hal apa yang bisa aku lakukan berjam-jam dengan senang hati tanpa diminta. Contoh nih, yang bagi yang cowok-cowok, aku senang utek-utek motor. Berarti di otomotif, di teknik bisa ya. Oke, selanjutnya gali potensimu nak. Potensi tidak selalu berwujud prestasi peningkatan kelas, tapi juga hal yang ditemukan dalam keseharian. Misalnya, kamu suka mendengarkan curhat. Nah, sing senengane do dicurhati anak-anak. Nah, anak-anak SMA biasanya pada bucin loh. Nah, memperbaiki barang yang rusak, merawat hewan, mengajarkan anak-anak, dan sebagainya. Coba tanyakan dirimu, apa yang bisa aku lakukan dengan baik?
sifat atau karakter yang positif dari diriku itu apa, atau apa yang orang lihat dariku. Contohnya, oh aku suka mendengarkan curhat orang lain, berarti aku care dengan orang lain, ya enggak? Berarti aku tipe orang yang bisa mendengarkan keluh kesah orang lain. Oh kira-kira nih aku kayak gitu cocoknya masuk di mana ya? Oh psikologi juga bisa, ya enggak? Bisa. Terus tentang komunikasi, ilmu komunikasi, nah itu jurusan juga yang favorit juga bisa juga masuk di jurusan itu, ya. Selanjutnya, cari info berbagai jurusan. Nah, jangan sampai kalian masuk jurusan kuwi orang ngerti kuwi jurusan apa. Jangan sampai seperti itu, ya. Kepoin berbagai jurusan kuliah, lihat mana yang sesuai dengan minat dan potensimu. Cari tahu sedalam-dalamnya satu persatu seperti apa. Satu, jurusan ini belajar tentang apa. Nah, mamane kalian ngambil ilmu komputer. Si disinau ki apa toh? Apakah kok melulu tentang komputer? Kan tidak toh? Nanti juga ada hitungannya juga ada. Terus ya selanjutnya kemampuan apa yang paling dibutuhkan? Kemampuan apa yang paling dibutuhkan? Nah, prospek kedepannya yang paling banyak itu apa? Nah, kalian buka. Biasanya jurusan luas itu banyak sekali ya, kayak TIK, psikologi, hukum, manajemen. Kalau yang anak-anak IPA juga TIK itu banyak dibutuhkan juga. Terus misalnya lulusannya kerja jadi apa? Besok kalau kamu ambil jurusan itu terus lulusannya dari apa? Nah, cari tahu dari sekarang ya. Terus jurusan itu termasuk di universitas mana saja. Nah, kalian juga harus tahu. Berapa lama studinya juga harus tahu. Mamane, oh aku pengen kedokteran. Nah, kedokteran ini berapa lama studinya kalian harus tahu ya. Kamu bisa cari tahu pengalaman orang yang memilih jurusan atau bidang kerja terkait. Mamane, oh aku tanya dengan alumni, boleh. Tanya dengan saudaraku yang sudah sukses. Wah, bisa ambil jurusan opo. Nah, boleh cari tahu seperti itu ya. Oke, terima kasih anak-anak. Mungkin tipsnya begitu dari Bu Astri. Mungkin ada yang ditanyakan kembali? Mungkin ada yang bertanya kembali. Ya, silakan. Anak-anak. Ya, silakan yang mau bertanya, yang mau bergabung, silakan. Halo. Halo, oke. Anak-anak, Ya. untuk sekedar informasi, biasanya nanti di Senam PTN kita semoga menambah kuota yang diterima. Juga kita biasanya nanti paling banyak yang diterima adalah di SBMPTN. Nah, sarannya Bu Asri, ini kan masih ada beberapa waktu untuk belajar, nggih. Sarannya Bu Asri untuk UTBK kalian harus mempersiapkan dari sekarang. Tipsnya dari Bu Asri adalah satu, menurut Bu Asri ya, kalian coba download soal-soal UTBK. Nah, kalian juga apa? Sosum, Sayentek atau campuran. Nah, kok downloadi ya. Selanjutnya yang kedua adalah coba tryout kan ada beberapa tryout toh, tryout UTBK. Wah, aku ora duwe duit Bu, nyolek ning Google. Tryout UTBK gratis. Nah, itu banyak sekali. Nah, silakan kalian mencoba biar kalian tahu sesuk iki, oh kayak gini toh bentuk saat UTBK itu seperti ini. Jangan sampai kalian belum tahu demok simulasi UTBK, kalian besok kaget. Klik di Google simulasi UTBK Sosum. Kaya ngopo bentuknya itu ada di situ semua. Biar apa kalian terlatih. Terlatihnya ngopo? Oh, manajemen waktu nih. Oh, soalnya semene aku harus selesai berapa jam, menit itu sudah ada ya. Nek sarannya Bu Asri yang ketiga. Kita kan belum boleh tatap muka ya anak-anak. Silakan buat grup kerja kelompok, umpamanya 5 anak atau maksimal 10 lah dalam satu grup itu. Umpamanya, oh hari ini kita membahas TKA ya. Nah, umpamanya Hanum, oh aku punya soal ini, ayo kita bahas bareng-bareng. Nah, kayak gitu. Silakan kerja kelompok nggak apa-apa, tapi dalam grup WA saja, nggak usah bertatap muka dulu, nah, karena ini sangat bahaya ya. Terus, makanya Bu, aku jenuh kalau belajar kok membaca dan membaca tes kayak gitu. Nah, sekarang kita banyak media. Silakan kalian download YouTube. YouTube yang bersuara, pamannya.
soal UTBK TKA, tips mengerjakan TKA UTBK. Kalian tinggal apa namanya? Di setelah saja sambil mendengarkan, itu juga termasuk sudah belajar. Ya. Terus ya selanjutnya sering-seringlah lihat updatean LTMPT di IG. Nanti di sana nanti banyak sekali tips UTBK seperti apa, banyak sekali nanti kalian bisa membacanya, ya. Itu mungkin tipsnya dari Bu Asri. Mungkin ada pertanyaan yang lain anak-anakku? Silahkan mau bertanya, boleh? Sepertinya tidak ada. Di kolom chat belum ada ya. Atau mungkin langsung Indrasta ada, silakan. itu Mas Indrasta, silakan Mas. Ya. Kalau misalnya kerja kelompoknya 3 orang gimana? Saya tuh bergaulnya biasanya sama 3 orang. Oh, nggak apa-apa, tapi maksudnya kerja kelompok itu dalam WA grup saja loh Mas, nggak usah tatap muka dulu karena ini kita masih bahaya nak kalau kita tatap muka dengan banyak orang, ya. Begitu tanpa Firi. Saya usahakan kalau mereka pada mau. Nyari teman yang kira-kira klik satu pemikiran dengan Indrasta siapa? Nah, 3 anak cukup nggak apa-apa. Termasuk saya tapi 3-nya. Iya, terserah 2 siapa. Yang penting kalian bisa match kayak gitu. Iya, Mas. Komitmennya untuk belajar bersama kan kayak gitu kan, Mas? Iya. Ya, oke. Silakan yang lain mungkin boleh tanya, Nak. Oke, nanti mungkin Bu Asri akan share kembali ya. Akreditasi. Itu ada pertanyaan dari Mbak Naswa. Akreditasi di perguruan tinggi ngaruh nggak ketika kerja, Prodi? Ngaruh. Akreditasi jurusan itu pengaruh di dunia kerja? Pengaruh ya, Pak Firing, ya. Pengaruh sekali. Contohnya ketika kemarin kita ada CPNS, nah minimal harus akreditasi prodinya apa ABC itu sudah ada kayak gitu. Makanya ketika mau milih universitas, prodi mungkin yang di swasta, perhatikan akreditasinya. Ya. Mungkin begitu, ada yang ditanyakan kembali. Gitu. Boleh. Saya mau bertanya, Bu. Oke. Siapa Mas namanya? Roy? Mas Roy, ya. Roy siapa? Roy kan siapa? Saya itu anak IPS ya, Bu. Terus saya mau pindah, saya mau masuk ke jurusan anak teknik. Kira-kira bisa nggak, Bu? Ya nggak bisa. Nggak bisa ya? Ya nggak bisa. Contohnya ya, maaf loh ya. Yeah. UGM. Silakan Mas Roy. Anak IPA, anak soshum mau masuk saintek nggak bisa nggih Pak? Nggak bisa. Kalau anak saintek ke soshum masih kemungkinan bisa. Oh iya, terima kasih ya Bu. Nggih. Mungkin ada yang lain yang ditanyakan, Nak. Ada yang bertanya kembali? Oke, kalau tidak ada mungkin nanti Bu Asri di grup angkatan mau kita tampil alumni kita berada di jurusan di mana, universitas apa, masuknya seleksi apa, nanti Bu Asri share kembali ya. Kalian punya pandangan ya. Ini adalah tanya lagi, Bu, kalau tahun ini gap year, tahun depan masih bisa daftar SBM atau harus mandiri? Kalau kalian tahun ini punya kesempatan, saran Bu Asri silahkan digunakan kesempatannya, ya enggak? Nggak bisa. Digunakanlah. Ya. Kalau ada sekarang silahkan bisa, tapi Pak, biasanya kalau sudah bekerja atau setahun tidak itu biasanya anak-anak nanti keilmuannya gimana ya Pak, agak beda. Ya, mungkin ada yang ditanyakan kembali anak-anak. Tidak ada. Mungkin tidak ada, Pak Afiri, sudah tidak ada yang bertanya menikah Pak. Oh iya, sekedar informasi ya anak-anak. Kemarin kan Bu Asri juga pernah share tentang PT KIN
UIN nggih. Nah, itu Bu, aku boleh daftar enggak? Silahkan boleh. Boleh daftar. Itu boleh daftar 2 universitas, wajib memilih 2 universitas. Contoh nih, UIN Jogja karo UIN luar. Itu harus milih 2. 1 universitas, 2 prodi. Jadi boleh milih 4. Bu, umpamanya aku itu keterima enggak? Tak ambil gimana? Enggak apa-apa. Soalnya itu SNMPTN-nya si UIN. Jadi UIN itu masuk punya SNMPTN-nya sendiri, namanya PTKIN. Itu jurus-jurusan yang khusus untuk agama, yang berkaitan dengan agama. Dan jurusan yang umum itu nanti masuk ke SNMPTN-nya yang LTMPT. Diperhatikan nggih? Nah, itu kalau mau kalian mendaftar untuk user dan passwordnya boleh japri Bu Asri, nggih. Nih, ada lagi pertanyaan Pinkan Melia. Bu, apakah gelombang dalam UTBK bisa mempengaruhi nilai UTBK nanti? Katanya tahun kemarin ada isu kalau dapat gelombang 2 nilainya pada lebih kecil. Terima kasih. Nah, ini rumor, Nak. Jadi, untuk keakuratan datanya, Bu Asri kurang tahu. Jadi, itu kan katanya. Nah makanya kalau bisa kalian ikut gelombang pertama dan disesuaikan tanggalnya. Nah, biasanya nanti di pelaksanaan UTBK biasanya pelaksanaan UTBK hari pertama ini kendalanya ini nanti biasanya di IG akan dibahas ya. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain? Sudah tidak ada? Pak Awiri mungkin sudah tidak ada siswa yang bertanya, Pak Awiri? Ada satu lagi Bu itu. Oh ini, satu lagi Bu, mau tanya. Apakah ada passing grade atau nilai UTBK minimal untuk bisa lolos prodi di SBMPTN? Nah, ini gini Nak, umpamanya aku pengen mlebu UGM. Ya nek yang pengen mlebu UGM minimal kamu UTBK-nya di sana itu 600-700 ke atas. Nah, makanya ketika kalian mau UTBK ngambil jurusan universitasnya, kalian harus juga ekstra dalam belajarnya. Umpamanya aku pengen yang UGM, aku harus mati-matian tenan belajarnya. Karena apa, di sana saingannya seluruh Indonesia dan itu menjadi favorit, ya. Seperti itu jawabannya dari Bu Asri. Yang lain? Boleh bertanya yang lain, ayo silahkan tanya Nak. Oh, sarannya Bu Asri, ketika kalian mau ngambil prodi juga kayak gini, silakan untuk menuliskan kira-kira jurusan yang tak minati apa. Kok tulis kabeh, nanti disesuaikan dengan kondisimu, minat dan bakatmu di mana, ya. Seperti itu. Mungkin ada yang bertanya kembali, Nak, yang lain? Ayo kita sesi diskusi loh. Daripada nanti WA Bu Asri yang balas suwi, silahkan tanya di sini. Boleh? Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya Pak Afiri. Nah nih, tanya lagi Bu, apakah nilai UTBK hanya bisa digunakan untuk SBMPTN? Nah, nih, nilai UTBK hanya bisa digunakan SBMPTN. Tidak, Nak. Nanti biasanya setelah SBMPTN, aku nggak lolos Bu. Nanti ada seleksi mandiri. Nah, seleksi mandirinya ini nanti bisa pakai nilai UTBK, bisa digunakan kembali. Nah, masih bisa digunakan kembali untuk seleksi mandiri. Nah, itu pasti bisa. Mungkin ada yang bertanya kembali? Nanti untuk informasi, berbagai informasi nanti Bu Asri share di grup angkatan nggih. Karena apa? Biasanya nanti seperti ini informasi akan banyak sekali. Mungkin yang lain? Oh, Bu Asri mungkin bisa diinformasikan untuk yang tahun lalu berapa yang keterima baik di SNMPTN maupun di mana gitu. Oke. Oke Pak Afiri. Sebagai semangat anak-anak. Nggih.
Itu sudah saya share Pak untuk data alumni yang keterima SNMPTN maupun UM dari tahun 2017 sampai 2020 kemarin kita sudah share di angkatan, tapi mungkin nanti saya share kembali Pak untuk datanya biar anak-anak nanti untuk memotivasi untuk anak-anak punya gambaran. Oh di sana kita sudah ada alumni, setidaknya kita sudah punya rekam jejak alumni di universitas dan jurusan tersebut. Nih, boleh. Ya. Seperti itu Pak Afini. Ya, yang itu Bu, yang dari Nisa Kusuma. Nisa Kusuma. Oh, Bu Dari berarti Nisa Kusuma itu. seleksi Dicet, Nggih. Bu berarti seleksi mandiri bisa menggunakan nilai UTBK dan atau nilai rapot. Nah, ini Nak yang tahun 2019 itu sebelum kita pandemi itu pakai nilai UTBK dan nilai tes kembali. Nah, terus yang kemarin ini saat pandemi, nah pandemi itu kan ada kebijakan itu di UNY kemarin ada yang menggunakan nilai UTBK atau nilai rapot. Ini kemarin ada yang diterima juga pakai nilai rapot. Ini ada. Tapi untuk aturan resminya kita belum terima Nak. Saat yang tahun ini 2021. Kita harus muter ya. 2021 ini. Nah ini masih merah Ibu. Ya apa-apa lagi sih. 2021 ini kita masih menunggu aturannya seperti apa. Tapi yang jelas kalau nilai UTBK bisa digunakan untuk seleksi mandiri, seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan kembali yang lain, Nak. Nah, nih. Bu, saya mau bertanya universitas mana saja ya, Bu, yang bisa lewat jalur rapot selain lewat 6PTN? Universitas mana saja? Ini universitas mana saja yang bisa lewat jalur rapot selain lewat SNMPTN? Ini bisa yang UIN tadi Nak, yang PTKN itu bisa. Itu jadi SNMPTN-nya si UIN sendiri ini jalur rapot bisa. Itu beda dengan LTMPT ya Nak ya. Nanti untuk kalau kalian mau pengen daftar di yang PTKN jurusan keagamaan untuk user dan passwordnya bisa minta Bu Asri. Dan untuk kemarin cara pendaftaran dan lain-lainnya sudah Bu Asri share, tapi kalau mau masih ada yang bingung nanti bisa chat Bu Asri ya. Selanjutnya Bu dari Sheila Pavita. Bu, kalau misal mau coba daftar kedinasan juga SBM-nya masih bisa milih 2 prodi atau tidak? Ini masih bisa Nak. Nanti coba dilihat di sistemnya nggih. Terus dari Aksa, Bu, apa soal SBMPTN semua jurusan sama? Beda Nak, untuk Bu, apa soal SBMPTN semua jurusan sama, beda-beda Nak nanti Nak. TKA-nya kan ada TKA, TPS juga kan beda nanti Nak. Mungkin ada yang lain? Masih ada yang ditanyakan kembali tidak Nak? Dicek di kolom chat ada Sudah Bu? tidak ada Pak. Sudah saya jawab semua. Sudah ada. Oke. Wah ini nih. Bu, kalau kedinasan pakai nilai UTBK, nggih. Nah, itu nanti untuk setan kemarin rumornya pakai nilai UTBK, tapi untuk resminya kita nunggu surat edaran dari yang kedinasan tersebut nanti, jadi tidak semuanya. Untuk setan rumornya seperti itu, tapi untuk resmi edarannya Mbak Sri belum terima. Dari Ainaya Nelly, bukan kalau udah keterima SNMPTN otomatis nggak bisa mengikuti SBM. Nah itu bagi anak yang sudah keterima SNMPTN masih bisa mengikuti ujian mandiri atau seleksi mandiri nggak ya? Nggak bisa. Kalau sudah SNMPTN otomatis nggak bisa daftar SB atau seleksi mandiri Nak.
Nanti kalau kalian mengundurkan dari senam PTN, umpamanya Bu aku udah keterima di UNY senam PTN, aku mundur, otomatis kalian ke blacklist di universitas itu selama 2 tahun, daftar hitam. Jadi kalian nggak bisa mendaftar di universitas tersebut, jelas itu ya. Dan nanti efeknya juga kelihatannya kita juga ada blacklistnya ya Bu ya, untuk sekolah ya? Untuk sekolah yang jelas adalah penurunan bobot sekolah Pak. Jadi universitas itu sudah mempunyai bobot sekolah masing-masing. Nah, itu kan bobot sekolah itu bisa dilihat dari rekam jejak alumni juga bisa Pak itu Pak. Makanya kemarin ketika yang ngambil senam PTN ada surat perjanjian tidak boleh mengundurkan diri. Nah, kita juga banyak pertimbangannya nak. Kalau sudah ngambil senam PTN ya kamu harus bertanggung jawab, kamu ngambil jurusan itu ya harus diambil kan kayak gitu ya. Bu, senam PTN kemarin kan ada alumni berpengaruh sama kelolosan. Nah, kalau SBM alumni sama berpengaruh atau enggak ya? Ini maksudnya Tiendo, aku bingung Bu Asri. Bu, senam Oh, maksudnya gini, rekam jejak alumni-nya. Oke. Kalau senam PTN itu rekam jejak alumni diperhatikan. Kalau SBMPTN yang jelas adalah yang berpengaruh adalah nilai kalian. Nah, wih Mas. Yang berpengaruh adalah nilai kalian, ya. Mungkin yang lain boleh bertanya? Sakib, apa kabar Sakib? Boleh bertanya, Ahmad Syakib. Oke, masih ada yang ditanyakan tidak, Nak? Yang baru-baru masuk, monggo silakan kalau ada mau pertanyaan yang baru bangun ya. Yang baru bangun. Nah, ini jadi kita kayak gini, Nak. Bu, senam PTN kemarin kita dari pihak sekolah membuka bimbingan secara langsung. Nah, itu karena kita senam PTN. Dan untuk SBMPTN, karena kita masih masa pandemi, kita diskusinya lewat seperti forum seperti ini, Nak. Makanya silakan bertanya. Boleh. Ayo silahkan tanya, nanti kalau chat Bu Asri lama balasnya. Nih, Aska, rugi nggak sih Bu kuliah saat pandemi gini kan uang kuliah tetap mengalir, makanya banyak demo perihal hal tersebut. Nah, Bu Asri nggak bisa jawab ini. Ya nggak rugi, kuliah nggak rugi. Nggak ada yang dirugikan Mas. Nggak rugi, ya. Nanti juga pembelajarannya kan juga lewat daring, kan juga dapat ilmunya kan Mas. Ya, saya seperti itu. Nggak ada yang dirugikan, Mas. Ya, mungkin yang lain. Nah, untuk membuka wawasan kalian, nanti mulai sekarang coba kalian googling tentang UGM kayak ngopo toh, jurusan UGM itu seperti apa toh, UPN itu seperti apa toh, nah UNY itu seperti apa, jurusannya apa wae, silahkan dibuka ya. Bu Asri sering banget share jurusan di UPN, UNY, UGM itu sudah Bu Asri share, silahkan dibuka kembali, ya. Mungkin ada yang bertanya kembali, Nak? Mungkin Mbak Ainunisa boleh, Syakira boleh, ayo bertanya, Nak. Rahit ya, Hit. Tangi turu takon, Hit. Oh, sekedar informasi anak-anak untuk alumni kita yang kemarin lolos KIP kuliah itu ada banyak sekali. Kita yang di UGM yang menerima beasiswa KIP kuliah itu ada 2, Mbak Lisa sama Mas Sigit. Itu Mbak sama Mas itu adalah penerima beasiswa kuliah. Jadi nek KIP kuliah kuwi 1 kuliahnya gratis, yang kedua dapat uang saku sekitar 800.000 per bulannya. Itu kita kemarin Bu Asri ada yang laporan alumni yang dapat beasiswa KIP kuliah tahun 2020 sekitar 10 anak. Nah,
kalian yang mendaftar KIP kuliah tahun 2021 ini semoga lolos ya. Ada yang bertanya kembali? Nih, Safa. Bu, kalau alumni ada yang keterima jalur SBM, sedangkan sekarang saya masuk senam PTN, itu rekan jejak alumni berpengaruh nggak ya, Bu? Bu, kalau alumni ada yang keterima jalur SD, sedangkan sekarang saya masuk senam, itu rekam jejak alumni pengaruh nggak, Bu? Pengaruh, Nak. Ada pengaruhnya juga. Kan kalian masuk senam PTN, ning kono ono alumni yang masuk lewat jalur SD, berarti kan tuh masuk alumninya, itu pengaruh nggak ada, itu ada termasuk bobot sekolah kita masuk. Nah, terus kenapa Bu Asri selalu wanti-wanti senam PTN wajib diambil? Nah, karena apa? Universitas itu sudah mengundang kalian, ya enggak? Sedangkan senam PTN itu kuotanya hanya 20%, sudah disediakan kursi. Ketika kalian mengundurkan diri, maka satu kursi itu akan bolong, ya enggak? Dan SBMPTN enggak mungkin akan masuk ke dalam senam PTN, kan enggak mungkin toh? Ya enggak? Kalau kalian keluar senam PTN, yang dirugikan adalah satu universitas dan yang jelas adalah sekolah dan kalian sendiri. Bu, kalau misalnya daftar di UIN, apakah juga bisa daftar SBMPTN? Bisa. SBMPTN UIN bisa. UIN itu juga ada SBMPTN, nah senam PTN juga ada, cuma yang senam PTN itu prodi-prodi yang umum. Contohnya prodi umum kayak manajemen, itu juga ilmu komunikasi, itu maksudnya yang senam PTN. Tapi kalau yang PTKN, contohnya ekonomi syariah, pendidikan agama Islam, nah itu maksudnya di PTKN, di SPA. Nah itu jurusan yang ada di PTKN, kemarin Mbak Asri sudah share di grup ya, nanti dibuka kembali. Oke, mungkin yang lain ada yang ditanyakan? Tangan dong. Yang baru masuk, silahkan bertanya, Nak. Pak Afiri, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya, Pak. Oke, cukup berarti. Saya akhiri ya. Mari, maaf Pak, ada satu. Bu, mau tanya yang kemarin daftar KIP kuliah itu udah pasti dapat atau nah, yang daftar KIP kuliah itu masih tahap pendaftaran, masih tahap seleksi. Contohnya, itu biasanya nanti pengumumannya 1 semester. Jadi pamane, oh aku keterima ning UNJ, ya enggak? Udah diterima di UNJ lewat jalur KIP kuliah. Nah, wingkor pengumumannya setelah kalian kuliah di sana 1 semester baru keluar pengumumannya diterima atau tidak. Nah, untuk pengumumannya ini tergantung universitasnya. Antara UGM, UNJ, UPN itu beda-beda pengumumannya. Nah, UGM disurvei enggak, Bu? Ada yang disurvei. Nah, makanya data dalam KIP kuliah kalau bisa data-data yang real, karena nanti akan disurvei di rumahnya. Engko nek disurvei itu enggak hanya di rumahmu, tanggamu ya disurvei. Kayak gitu nggih. Itu yang untuk serba-serbi KIP kuliah. Javier, Bu, berarti pas daftar UTBK itu sekalian daftar SBM ya? Iya. Daftar UTBK plus daftar SBM PTN. Jadi kita nggak tahu skornya toh, maksudnya. Nah, makanya Bu, kalau daftar seleksi mandiri apakah bisa pakai KIP kuliah? Tidak semua universitas. Bisa tapi tidak semua. Contohnya UNJ kuwi nek seleksi mandiri ora gelem nganggo KIP kuliah, nggak mau. Lah umpamanya saya pengen kuliah di situ tapi saya orang tua tidak mendukung secara finansial, gimana? Nanti cari beasiswa prestasi akademik PPA itu bisa. Nah, kemarin ada alumni juga KIP kuliah nggak bisa, nggak keterima, terus dia pakai seleksi mandiri, terus dia mengajukan beasiswa prestasi akademik
bisa itu 1 semester 4,5 juta kalau nggak salah itu dapatnya. Kok 1 semester sih? 1 tahun 4,5 juta itu yang PPA. Oke, nah untuk KIP kuliah itu harus universitas negeri Bu, tidak. Nanti di swasta juga ada. Kita yang diterima alumni pakai jalur KIP kuliah di swasta juga ada. Di Sanata Dharma kita ada, di UMY kita ada, di UAD kita belum. Yang ada baru di UMY sama Sanata Dharma, itu kita ada. Mungkin ada yang ditanyakan kembali? Oke. Kalau daftar UTBK sekalian SB, berarti untuk yang dapat kuota SNMPTN harus nunggu pengumuman dulu ya Bu, buat daftar UTBK-nya. Nah ini nanti kita lihat pengumumannya dulu, nanti sambil biasanya jeda mau pendaftaran kayak gitu, nanti kita ada pengumuman dari LTMPT-nya, ada peraturan gimana nanti, kalau ada nanti Bu Asri langsung share nggih. Kalau keterima berarti ini, kalau keterima ya jelas kalian nggak bisa daftar SB tapi sudah membayar UTBK, ya wis kehilangan duit UTBK itu aja nggak apa-apa untuk sedekah ke dunia pendidikan nggih. Kalau nanti daftar UTBK-nya takutnya Bu Asri kalau ditunda-tunda kuotanya untuk Jogja penuh, nah itu loh kalau kalian jadi harus keluar tempat UTBK-nya di luar Jogja itu yang nanti malah repot nggih. Kalau sudah dibuka UTBK-nya silahkan daftar, nggak masalah, ngambil yang berada di Jogja saja nanti biar nggak repot. Ya. Bu, kalau pilihan pertama SNMPTN nggak ada rekam jejak alumni, tapi pilihan kedua ada rekam jejak alumni, itu kira-kira masih bisa keterima nggak ya Bu? Karena katanya kebanyakan yang diterima itu pilihan pertama. Kalau kebanyakan memang ya diterima adalah pilihan pertama. Kalau di sana pilihan pertama kurang rekam jejak alumni, bisa keterima enggak Bu? Kemungkinan tetap bisa karena itu kan kita juga bertarung nilai. Jadi alumni itu rekam jejaknya berpengaruh, iya, tapi bukan pokok utamanya, kan ada beberapa komponennya, tidak hanya alumni saja. Nilai tetap nomor 1, ya. Oke, yang lain mau ditanyakan kembali, Nak? Pak Afiris, kayaknya sudah tidak ada pertanyaan, mungkin bisa ditutup saja nopo pripun Pak, karena cukup sudah ya. Cukup, nggih. Oke anak-anak, terima kasih atas kehadirannya dalam Zoom meeting kali ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, masih unek-unek, bisa jawab Bu Asri, ataupun nanti kita bisa diskusi lewat grup angkatan 12 ya. Oke, saya harap Bu Asri kalau bertanya silakan di grup saja, nanti biar kita bisa diskusi bareng dan teman yang tidak tahu bisa tahu nggih. Oke, kalau Bu Asri ada salah kata dalam penyampaian materi ini, Bu Asri mohon maaf sekali, dan semoga kalian selalu sehat, selalu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini, dan semoga kalian sukses dalam meraih PTN yang diinginkan ya. Terima kasih. Akhir kata dari Bu Asri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tutup dengan berdoa bagi yang beragama Islam. Kami persilakan dengan membaca hamdalah, bagi yang lainnya silakan dengan berdoa atas masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kira cukup saya sebagai host di sini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Bisa disambung lain waktu. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Terima kasih semuanya. Sehat selalu.